Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavinda Putri Sentosa dari Fakultas Humaniora jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan membuat tugas PBAK tentang sosialisasi prokes 5M dan vaksinasi. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang sosialisasi prokes 5M. Telah kita ketahui bahwasanya penyebaran virus corona ini telah terjadi. Akan tetapi dalam diri kita tidak boleh ada kata pasrah ataupun berdiam diri saja. Nah, walaupun itu kita tetap tidak boleh panik ya dengan adanya virus corona. Namun dalam diri kita harus tetap siaga dan berjaga-jaga. Virus corona sendiri itu pun bisa dikurangi selain dengan menjaga kesehatan. Akan tetapi kita juga bisa mematuhi dengan prokes 5M. Nah, apa sih prokes 5M itu? Yang pertama, prokes 5M yaitu menjaga jarak. Bagaimana dengan menjaga jarak? Kok bisa? Bagaimana sih? Nah, menjaga jarak yaitu dengan menghindari kontak dari satu orang ke satu orang, yaitu atau istilahnya dengan menjaga jarak dengan orang lain lah. Apalagi kita bercipika-cipiki, memeluk. Nah, itu harus sangat dihindari ya guys. Nah, karena dengan tidak menjaga jarak itu akan terjadilah penyebaran antara virus satu ke virus yang lain. Oke. Yang kedua yaitu tentang menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan seperti apa? Yaitu dengan selalu menjaga imun, rutin olahraga, makan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, dan selain itu juga bukan hanya diri kita sendiri yang kita harus jaga kesehatannya, akan tetapi orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat, anak, orang tua. Nah, selain itu juga kita tuh harus mengetahui situasi itu. Soalnya seperti ini tuh bisa membuat kita akan terasa stres ataupun khawatir yang bisa menjadi suatu ketakutan dalam diri sendiri. Nah, menjaga kesehatan itu juga bukan hanya dalam diri kita, tubuh, akan tetapi hati juga. Hati dan pikiran itu harus rileks, harus terhindar dari rasa stres ataupun dari kekhawatiran dalam diri kita. Karena dengan stres dan kekhawatiran diri kita itu bisa membuat diri kita atau imun dalam diri kita itu menurun, sehingga kesehatan pun menjadi lemah. Yang ketiga yaitu mencuci tangan. Nah, mencuci tangan itu juga sangat penting ya. Kenapa sih mencuci tangan aja harus? Nah, karena semisal nih kita dari keluar rumah atau habis ngapain gitu ya, kita habis memegang dari benda satu ke benda satunya, gak taunya kita makan. Nah, kita kan gak tahu ya kalau semisal dari barang yang tadi kita pegang itu menimbulkan suatu virus dan kita makan. Nah, virus itu pun masuk ke dalam mulut kita, lewat mulut kita, dan masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Karena hakikatnya virus itu tidak dapat dilihat dari mata saja, kan, tetapi bisa dilihat dari mikroskop. Karena virus itu kan benda yang kecil, jadi kita tidak bisa melihatnya secara langsung gitu. Dengan mencegahnya kita harus mencuci tangan sebelum makan. Dan mencuci tangan itu harus menggunakan sabun dan harus selalu kita patuhi. Yang keempat yaitu memakai masker. Nah, memakai masker itu juga penting loh. Walaupun hakikatnya ketika kita memakai itu sangat pengap ataupun panas ataupun susah untuk bernafas, akan tetapi masker itu sangat penting. Nah, apalagi saat ini kita diwajibkan untuk memakai dua masker, yaitu masker kain dan masker medis. Tapi kebanyakan orang itu memakainya dengan masker medis sama medis ya. Nah, itu sangat salah karena setiap masker itu memiliki keaktivitasannya sendiri-sendiri. Seperti ini nih, masker kain. Masker kain itu memiliki keaktivitasan 51,4%. Sedangkan masker medis yaitu 56,1%. Nah, ketika kita memakai masker kain dan masker medis itu
maka insya Allah keamanan dalam kita itu terhindar dari virus corona, karena virus itu akan sulit untuk masuknya karena keefektifan dari masker itu sendiri. Jadi salah ya buat yang pakai masker medis dengan masker medis. Yang benar adalah masker medis dengan masker kain. Yang kelima yaitu membatasi kegiatan di luar rumah. Lah, terus kalau misalnya kita tidak boleh keluar rumah, terus gimana nanti? Harus kerjanya, terus sekolahnya, membeli kebutuhan ini, kebutuhan itu. Nah, zaman sekarang zaman sudah canggih ya. Misal yang pertama, kita ingin membeli barang ataupun kayak kebutuhan lah ya dalam rumah, kita bisa pakai online shop. Online shop itu membantu kita untuk melakukan atau transaksi jual beli secara online. Terus yang kedua, misalnya kita kerja ataupun sekolah sekarang pun juga masih online kan, bertatap mukanya pun lewat Zoom, tidak secara langsung. Nah, dengan itu kita tetap harus membatasi kegiatan kita di luar rumah, kecuali dengan hal-hal yang sangat penting. Jika tidak penting, tidak usah keluar rumah ya. Nah, poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang vaksinasi. Nah, di sini aku akan menjelaskan dari beberapa dari pengertian, manfaat, terus cara bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh, terus pokoknya masih banyak ya. Nah, kita ketahui bahwasanya sekarang selain dengan kita mengetahui kita tuh positif apa enggak sih, positif atau negatif itu ya, itu kita bakalan divaksin nih. Nah, vaksin itu memang membawa beberapa manfaat dengan dapat melindungi kita dari infeksi virus corona, terus menjaga imun kita. Terus dengan vaksinasi itu juga kita seperti udah terjaga dari virus corona ataupun sudah terhindar dari virus corona. Namun perlu kita ketahui, tidak semua orang itu akan diberikan dengan vaksinasi. Kenapa sih semua orang tuh nggak bisa pakai vaksinasi atau dapat vaksinasi sendiri? Kenapa? Nah, karena orang yang tidak mendapatkan vaksinasi atau tidak vaksin itu memiliki alasan tersendiri. Seperti orang yang sedang sakit itu tidak bisa divaksin. Nah, yang kedua, orang yang sedang yang memiliki sakit berat lah, seperti dia punya penyakit yang dalam penyakitnya itu tuh tidak diperbolehkan atau tidak, lebih baiknya tuh dia tidak memakai vaksin. Nah, itu terus bagaimana sih kita masih vaksin aja masih bisa tuh ya namanya yang kena virus corona. Nah, di sini ada beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu seperti apa? Nah, dengan mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta istirahat yang cukup. Yang poin pertama yang kita membahas itu mengonsumsi makanan bergizi. Makanan bergizi itu seperti apa? Ya seperti kita makan protein, seperti tempe, tahu, terus nasi, terus sayur-sayuran, ikan, ayam. Pokok makanan bergizi yang tidak kalorinya tuh tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Terus yang setidaknya tuh kayak seimbang lah ya, seimbang. Terus dengan rutin berolahraganya, dengan setiap pagi tuh misalnya kita lari-lari pagi ataupun seperti berjemur diri di pagi hari. Nah, itu juga sangat baik ya. Terus mengelola stres dengan baik. Gimana tuh mengelola stres dengan baik? Nah, mengelola stres dengan baik itu dimana hati dan pikiran kita itu harus rileks, tidak harus mengambil beban yang sangat berat yang menjadikan hati dan pikiran itu menjadi kacau. Misal kita berpikirnya terlalu berat, misalnya gini, hari ini aku kena virus corona,
berarti aku sebentar lagi akan mati. Oh, tidak tentu. Nah, dengan itu kita tuh harus positive thinking ya, dengan berpikiran aku harus sehat, aku harus mengonsumsi makanan yang bergizi, aku harus rutin olahraga. Dengan itu imun akan naik, bukannya imun malah turun, karena stres itu bisa menjadikan imun seseorang tuh turun dan menjadikan kesehatan seseorang itu menjadi lemah. Terus istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup itu berarti tidak boleh bergadang. Jangan bergadang bila tidak penting ya, seperti kayak bermain HP ataupun bermain game. Nah, itu kita harus mengurangi, karena kita harus menjaga menjaga diri kita sendiri untuk kesehatan lah ya, menjaga kesehatan kita. Terus selain cara-cara tersebut, kita juga bisa loh mengonsumsi herbal-herbalan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Ada beberapa tumbuhan ya atau obat-obatan dengan kandungan yang dipercaya itu dapat memperkuat daya tahan tubuh, seperti misalnya minum jahe, terus minum serai dicampur dengan daun salam, terus dicampur dengan kayu manis. Pokoknya minuman dengan mengonsumsi herbal tuh seperti kayak membuat minuman dari rempah-rempahan seperti itu. Dengan itu mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf apabila salah kata yang tidak mengenakan di hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.